Ini adalah jumlah lilitan sekitar 600 lilitan lebih kurang. Entah saya meleset menghitung, nggak tahu kan. Yang jelas ini lebih kurang 600 lilitan. Jadi kemarin saya udah janji mau kasih tips untuk melilit gitu kan. Sekarang saya kabulkan. Ini buat yang orang yang gampang paham aja nih. Kita nggak pakai rumus-rumus, cuma menggunakan ini aja biar lebih cepat. Rumus tuh ribet. Kita pakai gini dan pun gulungnya kayak gini. Nanti saya kasih tahu. Ini belum saya rapikan ya. Ini saya kasih gulungan aja dulu. Nanti saya rapikan kayak gini dia rapinya. Ini pun nggak, karena apa tadi nih? Karena ini untuk primer nih ya. Ya ada bola-bola kecil lah, nggak apa-apa lah. Intinya karena ini untuk pemakaian sendiri, ini aman kok, sangat aman. Ini kawatnya saya menggunakan 08 ini, 08 untuk primer ya. Saya bilang ini cukup tahan. 08 untuk primer dah pas. Soalnya ini kita lihat aja nih. Ini ada rakitan ampi belak-belakan aku juga gini. Ini 10 ampere tertera. Ini kawatnya loh, primernya cuman 06 ini. Ini 06 nih primernya. Kalau skuter 16 ya. Kalau primer nggak masalah, dia kecil. Sekunder tuh penting kalau lilitan. Makanya ini saya jumpai pun kayak gini nih. Saya bukan ngerumus sendiri loh. Ini loh 0,6 cukup dia untuk primer. Terus sekundernya. Ini rakitan apa namanya kemarin ya? Ini bukan ngerakit sih namanya. Daripada nggak ada musik aja bentar. Ini powernya udah saya beli nih. Mau saya ulang lagi nih asam powernya. Saya pakai OCL 1000 ya. Nih mau saya pasang lagi nih. Wah ini dia. Udah saya beli nih. Mau saya pasang nanti. Ini daripada nggak ada musik, speakernya tuh sana tuh, jauh tuh sana tuh. Tuh ada 10/4 12 woofer 1. Kalau masalah bunyi alhamdulillah lah. Oke. Ini belum saya susun, soalnya boxnya nggak cukup. Saya bikin emang bisa dikatakan nggak ada biaya lah, kayak gitu bahasanya. Ambil dari sisa-sisaan ya, namanya cari hematnya aja. Gitu. Ini untuk 300 watt naik deh nih, 100 200 lah, 200 300. Soalnya subwoofer tuh aja besar, itu aman aja deh, nggak panas. Finalnya cuma satu tok Sanken asli ori. Ini mau saya ganti, ini nggak usah pakai lagi nih. Ini kemarin sisa ngerakit punya orang kemarin finalnya. Orang tuh beli lebih ya, inilah sisanya. Kayak saya rakit. Kalau ini cuman ya, kalau ini ya betul saya beli. Ini tuh kontrolnya saya beli ya. Rekomendasi sangat bagus untuk pemakaian rumah. Jadilah sesuai dengan harga. Nih saya promo ini. Bagus kok. Ada middle-nya bagai delay juga ada. Tuh mic. Ini pun tengok nih. Elko-nya aja nih kutipan. Ini punya orang kemarin, powernya sudah saya ganti. Ini juga bersisa satu. Ini udah lama nih, udah berapa tahun nih Elko-nya. 10 tahun kayaknya nih sama saya nih, nggak ada pakai. Ini kemarin saya rakit nih karena dari lama tersimpan, ya udah pakai aja. Untuk noise minim
noise-nya ya maklum karena echo-nya juga pendesinya kurang bagus. Trafo untuk ini loh, saya pakai 2 ampere murni. 2 ampere apa 3 nih? Oh 5 nih, 5 bencong ya, berarti 3 ampere lah. Oh agak ngantuk sih. Ini 5 bencong. Kalau ini 10 murni ya. Nah, jadi kita milih kawat ini. Nanti saya kasih juga beberapa tips untuk gulung. Saya milih gulung seperti ini. Nih. Karena dia cepat. Dalam sehari aja bisa kita siap satu. Nggak nyampe sehari. Kalau kita rutin kan paling 3 jam siap kita satu lilitan. 3 jam cuman siap kita satu trapo gitu maksudnya. Cuman tuh tadi resikonya tangan itu. Saya manual loh, pakai tangan, pakai kos tangannya. Ini baru saya bikin ini. Yang kemarin udah saya jual. Bukan jual sih, memang untuk rakitan aja. Ya kalau untuk ketahanan alhamdulillah lah tahan. Dia tergantung voltase juga. Kalau kita mengeluarkan voltase sekitar 40 AC itu 08 06 pun udah cukup kali itu untuk primernya ya. Tapi kalau dia voltasenya 65 50 ke atas lah, itu nggak tahan pakai ini, pakai pakai 06, minimal tuh 08 ya. Itu untuk tegangan 50 volt itu AC outputnya ya. Pemahaman saya di situ, bukan tergantung harus keluar sekian ampere, enggak. 03 aja dibuat primernya keluar juga 10 ampere, cuman tahannya tadi itunya lama, nggak tahannya itu aja. Ini kita mau uji dulu. Dan oke, kita jepitnya di sini. Ini ujungnya nih ya. Ini udah saya buka ini. Dekatkan aja di sini. Nanti saya kasih tahu apa-apa aja yang perlu diperhatikan gitu. Ini ujung satu lagi. Nih. Nah, ampernya udah standby nih. Kita colok, kita cek berapa ampere. Ini rangkaian seri. Ini rangkaian serinya. Oke, kemarin saya bilang perlu rangkaian seri bilang. Apa nggak dicok ini? Oh belum dicok ya. Belum dicok kabelnya. Ya udah. Bentar. Yang belum masuk ini tegangannya kayaknya. Udah. Seri udah. Udah masuk, berarti udah cukup lilitannya 0. Bebannya 0,04 bebannya ampernya. Ini kalau kayak gini kalau dicolokkan ke listrik udah nggak jeprek dia nih. Cuman kalau bisa bebannya memang nggak ada, memang betul-betul nggak ada. Nah,
0,04. Ini beberapa lilitan lagi emang nggak ada lagi deh nih. Tinggal lilitan memang 0,0 dia. Ini di sini saya ada voltasenya agak besar di sini ya, 230. Itu yang susah saya, sedangkan kita main di 220. Ini sekarang berapa? Kadang dia mau 230 voltasenya di sini. Cek dulu voltasi AC. Ah, 232. Gimana saya mau lilit? Sepertinya tidak ada selesai nih. Kita main di 220 dia kita. Dari input 220. Ini kayaknya udah selesai nih. Tinggal dirapikan. Persoalannya kenapa saya berhenti di 600 lebih kurang. Dia lilitan tuh sekitar itu semua, apa kayak manapun primernya itu lebih kurang segitu aja nanti kan. Jadi kita mainnya di situ aja, nanti begitu sampai lilitan dengan jumlah 600 baru tes. Coba dikurangi lilitannya nanti, apakah ampernya naik atau turun. Kalau ampernya makin turun berarti lilitannya kelebihan gitu aja. Kalau ampernya dikurangin makin naik, lilitannya dikurang makin naik, berarti masih kurang lilitannya gitu. Dia nanti kalau kelewatan lilitan amper juga naik nantinya, bukan di nol dia. Jadi titik nol ini memang nggak ada beban lagi. Kelebihan lilitan juga nggak boleh gitu maksudnya. Jadi nanti kita kurangi lilitannya. Kalau dia naik kurangi lilitan berarti memang kurang lilitan masih. Jadi kalau kita kurangi lilitan tapi ampernya turun berarti kelebihan lilitan. Udah itu aja intinya. Bentuknya di 600 saja. Ini loh, bentar ini. Saya nggak saya videokan. Bentar. Jam berapa saya tadi ngelilit nih? Jam 7. Ini jam 10 udah siap saya 600. Itu pun udah banyak kali berhentinya itu. Sering berhenti soalnya nggak tahan juga tangan harus pakai apa kan. Sarung tangan ini udah lapis 2 nih loh. Sarung tangannya udah lapis 2 ini. Dibalik satu. Yang hitamnya ini kan ada karet. Karet ini sebelah telapak tangan. Taruh. Jadi lengket ya di sini. Gitu. Jadi persoalan teori lilit melilit itu ada 2 versi. Intinya ini lilitannya tuh tetap harus lurus dia, lurus. Ada orang melilit dikasih jarak biar dia pengikutnya lurus. Kalau saya enggak, tetap gini, enggak pakai jarak, cuman nanti bagian dalam ini ditimpa dia. Ini kan ditimpa dia nih, tebal dia jadi. Intinya bagian sini, bagian luar ini jangan ada yang tertimpa, itu intinya. Kalau dia timpa kurang dia satu mati dia satu lilitan lagi nih. Kalau tertimpa mati satu lilitan. Makanya kalau melilit tuh jangan sampai tertimpa bagian luar. Kalau bagian dalam nggak apa-apa, nggak soal itu gitu. Coba aja sendiri kalau nggak percaya. Kita bicara soal data dan fakta. Memang kayak gitu faktanya. Ini loh 600 lebih. Saya kira-kira aja tadi nyampe 600 dah saya berhenti. Kalau lebih nggak tahu saya lebihnya, kalau kurang nggak tahu saya kurangnya. Jadi kita main di sini memang 0 ampere tuh udah nggak ada masalah gitu. Datanya kalau udah dicolok, ini langsung kita colok udah aman ini, nggak jebret deh nih. Gitu. Paling nanti beban dia, kalau memang ada beban
nampak dia beban nanti. Bisa cek dulu langsung, kita cek ampernya berapa, amper murni. Ntar kalau biasanya kalau dilangsungkan agak beda dah ampernya. Bentar 0 ampere bebannya. Ini banyak tertimpa nih di sini. Nanti dirapikan baru lebih jelas. Meskipun kayak gini, ini kan udah saya lilit juga, nggak tertimpa dia. Satu-satu ada, cuman ini bebannya aja udah berapa tadi, bebannya di rangkaian seri segitu juga dia di paralel 0,04. Bersama nggak ada nih. Ini 230 tadi loh inputnya AC. Jadi untuk apa, untuk bagian dalam ini udah saya lapis dulu, kerennya udah saya lapis dulu pakai, saya pilih hemat aja. Ini sudutnya ini saya lapisi pakai anti nyamuk ya, kotak anti nyamuk. Saya gunting untuk khusus untuk sudutnya biar agak tebal. Nanti baru dililit lagi pakai kalender. Itu aja, pakai kalender pokoknya agak tebal lah sih, jangan tebal kali, kalendernya agak tipis. Tapi itu udah saya lapis 2 tuh. Kira-kira apabila dijepit ini sudutnya tuh nggak nimbul lagi dia. Nah, itu lah intinya, biar nggak tajam lagi sudutnya. Usahakan dibunuh sudut dari kerennya. Sudutnya nih harus dibunuh dia. Caranya ya ditutup, bukan dibunuh pakai kikir, enggak. Ditutup dia pakai plastik tuh. Jadi kebanyakan orang konslet tuh karena sudutnya nih nggak dibunuhnya, nggak dimatikan dia sudutnya. Kalau udah dimatikan dia aman, kita lihat pun dia nggak ada yang tajam lagi, aman kali. Jadi persililitan pun ada 2, penting ininya lurus terus. Lilit kasih jarak, lilit kasih jarak, lilit kasih jarak. Ada 1. Kalau saya nggak terus lilit, nanti penting lurus dia. Sekiranya dia timpa aja bagian dalam nih nggak apa-apa, pentingnya ininya lurus. Lah ini kan lurus nih tembakannya nih, ini kan lurus ke sini nih. Apapun keadaannya dia harus tetap lurus. Aman, 100% aman. Ini berjarak ini karena apa, udah penghabisannya nih. Nanti saya mau rapikan di bagian sini, nanti kan ditutup nih. Ini untuk input, kita simpel aja, penting dia tahan, udah itu aja. Aman ini, sangat aman. Udah sering saya buat ini, aman, nggak ada masalah. Aman kali ini. Tapi ini kan tinggal sekunder lagi, nanti sekundernya baru kita tes 3 lilitan jumpa berapa volt, baru dikalikan berapa lilitan yang kita butuhkan gitu. Seandainya 3 lilitan 1 volt, berarti kita 40 kali 3 berarti 120 lilitan, jumpanya 40 volt gitu. Dia biasanya 2,5 terus tuh, satu karen tuh 2,5 lilitan, itu jumpanya 1 volt, nggak sampai 3 dia. Berarti 5 lilitan 2 volt dia. Ada yang 3, ada juga yang lebih ada. Cuman tetap nggak ada 1 lilitan, yang jelas lewat 2 atau lewat 3, antara 2,5 atau 3,5. Mainnya di situ aja.
Satu pol itu lilitannya segitu aja, jadi kita kirakan aja. Nanti begitu sampai jumlahnya, nanti kita ukur lagi kayak gini, jumlahnya ada berapa pol, berapa ampere nanti. Tapi ini harus tetap 0 ya, wajib 0 ya, 0,0. Ini kan belum saya rapikan ya, nanti mau saya rapikan lagi. Saya sengaja bikin video kayak gini yang beradul, jadi biar yang nonton biar nggak merasa oh aku kayak gini kok jelek gitu. Saya loh ini tapi ini udah siap nih, ini bagian dalamnya nih tuh. Ini udah saya lapis lagi, ini lapisnya pakai selasi kertas. Kita yang simpel-simpel aja. Yang di dalam tuh bagian dalamnya tuh. Ini udah penuh nih, ini udah penuh sebenarnya. Ini bagian luarnya. Nggak dilapis pun nggak apa-apa deh, asal ini pelapis tembaganya ini aman, jangan ada yang bermasalah gitu. Aman pokoknya ini harusnya. Nggak dilapis pun nggak apa-apa deh. Tapi saya memilih untuk dilapis biar lebih aman dia gitu maksudnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Nanti saya up lagi bagian sekundernya. Ini bagian primer saya kira semuanya ada saya jelaskan. Saya nggak praktekkan cara menggulungnya, nggak saya praktekkan. Jadi saya membuat yang menonton tuh berpikirlah sedikit gitu, biar mengerti. Jadi kalau diikuti tutorialnya, videonya, jadi nggak ada pahamnya. Jadi kita mau ngasih pahamnya gitu, mau ngasih ilmunya, bukan mengasih contohnya. Teori itu penting ketimbang praktek. Nah, kalau masalah praktek, kita bisa suruh orang. Nah, kan gitu ibaratnya. Uang lagi ditanya, cuman kalau memang bisa, keduanya bisa kita lakukan. Praktek bisa, teori pun bisa kita lakukan sendiri, itu maksudnya. Teori itu penting, praktek juga penting, sama pentingnya. Jadi bukan hanya praktek saja yang harus dipelajari, tapi teorinya juga gitu. Oke, kita lanjut yang sekundernya.